Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu upaya membangkitkan kembali sektor parekraf. Vaksinasi merupakan salah satu dari beberapa pilar utama dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, termasuk di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena secara ideal, sebelum membuka kembali pariwisata dan ekonomi kreatif secara penuh, para pegiat pariwisata harus mendapatkan vaksinasi. Pemerintah pusat dikatakannya berkomitmen untuk terus menyiapkan ketersediaan vaksin. 3 hari kami di Sumatera Barat merupakan safari yang kita harapkan untuk membangkitkan semangat. Dan Pak Wali, Pak Wagub, saya berterima kasih sekali. Sumbar ini saya melihat mengandung potensi yang luar biasa. Dan Kota Pariaman selain punya sports tourism, juga ada desa wisata. Dan kita akan all out dukung program desa wisatanya Kota Pariaman. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joinaldi mengatakan, vaksinasi menjadi salah satu program utama yang dijalankan pihaknya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dikatakannya juga akan jemput bola dengan menyiapkan pusat vaksinasi di Masjid Raya Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi keberadaan desa wisata Tungkal Selatan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Pariaman. Desa wisata Tungkal Selatan menjadi contoh wujud kehadiran desa wisata. Selain sebagai pemberdayaan potensi, juga untuk menambah geliat ekonomi masyarakat. Desa wisata yang hadir sejak tahun 2019 ini memiliki berbagai atraksi seperti agrowisata, sepeda, balon gantung, dan flying fox. Dalam kesempatan itu, Menparekraf Sandiaga berkesempatan mencoba wahana sepeda gantung. Ia pun optimistis desa wisata akan menjadi salah satu faktor penting dalam pemulihan ekonomi, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari pembangunan ke depan. Setelah melakukan peninjauan panen padi dan berdialog dengan petani di Indramayu, Presiden RI Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau perkembangan pembangunan kawasan industri terpadu Batang di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kunjungan ini dilakukannya untuk mengecek kesiapan kawasan industri terpadu Batang yang pada Mei mendatang akan dilakukan peletakan batu pertama untuk industri kaca. Saya mengecek kesiapan dari kawasan industri di Batang ini karena nanti di bulan Mei akan ada groundbreaking, peletakan batu pertama untuk industri kaca. Mungkin akan menjadi industri kaca yang terbesar di Asia Tenggara. Dan setelah itu juga ada lagi industri perkusor, katoda yang akan juga mulai dibangun di bulan Juni atau Juli insya Allah dan seterusnya. Dan dari 4.300 hektar yang telah siap sekarang 450 dan ini tadi saya sudah perintahkan pada jajaran manajemen agar segera ini bisa dipakai, segera bisa dibangun dan kita harapkan ini akan menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, memberikan peluang pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan juga ada arus modal masuk, ada capital inflow ke negara kita yang ini akan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Akan saya cek secara rutin kawasan industri di Batang ini karena ini memang sebuah kawasan yang sangat besar sekali yang memiliki daya saing yang juga sangat baik. Inilah yang akan kita jadikan sebagai contoh untuk nanti kawasan-kawasan industri yang lain yang berada di provinsi-provinsi baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kawasan industri ini akan dijadikan sebagai percontohan untuk pengembangan kawasan-kawasan industri di daerah lainnya. Presiden juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memerintahkan kepada jajaran manajemen direksi PTPN serta manajemen Grand Batang City untuk segera menyelesaikan pembangunan kawasan industri terpadu Batang agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi pembukaan lintas kapal Ro-Ro dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Gilimas di Nusa Tenggara Barat. Menhub mengatakan, dengan dibukanya lintas penyeberangan dari Banyuwangi ke Nusa Tenggara Barat, menambah jumlah rute penyeberangan ke daerah Nusa Tenggara Barat yang tadinya hanya dari Surabaya. Di perlintasan-perlintasan ini, kita sudah wajibkan untuk dilakukan testing. Jadi bukan lagi random, tapi wajib. Bagi mereka yang akan menggunakan kapal Ro-Ro, wajib dilakukan testing. Apakah itu PCR, antigen, ataupun virus. Nah, oleh karenanya ini butuh bahu-membahu antara sejumlah stakeholder, tentu di depan KKP ya, dari kesehatan, tetapi kalau KKP itu kekurangan orang, saya minta kepada ASDP untuk take care, bahkan bila mungkin dari kabupaten dan TNI Polri membantu di situ. Oleh karenanya saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu Bupati, Pak Dirjen, ASDP dan Gap. Semoga ini memberikan suatu kebaikan dan memajukan bangsa Indonesia untuk ekonomi. Dan kita tidak melarang logistik ini berjalan seperti adanya dan perlu dipastikan bahwa ini berjalan terus. Menhub mengungkapkan dengan dibukanya lintasan ini juga akan mengurangi kemacetan di Pulau Bali dan mengurai kepadatan pada lintas-lintas lainnya seperti lintas Ketapang Gilimanuk dan Padang Bayi Lembar pada saat peak season. Saat ini angkutan barang dari Banyuwangi dapat langsung menggunakan kapal penyeberangan menuju daerah NTB tanpa harus melalui Bali. Biaya angkutan logistik pun akan lebih efisien. Selain lebih efisien untuk angkutan logistik, juga lebih murah biaya transportasinya untuk kegiatan pariwisata. Dengan adanya pelayanan lintas penyeberangan Ketapang Lembar yang saat ini berjumlah 6 unit kapal Ro-Ro dengan jadwal keberangkatan 3 kali dalam sehari, dapat meningkatkan konektivitas penumpang maupun kendaraan antar Pulau Jawa dan Pulau NTB, akan terus dilakukan evaluasi untuk ketersediaan dan penambahan kapasitas angkut. Dijelaskan Menhub, nantinya pihak ASDP dan Gapasdap di bawah koordinasi Dirjen Perhubungan Darat akan mengatur dan menyediakan lebih banyak lagi kapal-kapal yang akan melayani. Berdasarkan data produksi lintas penyeberangan Ketapang Lembar selama 3 bulan beroperasi, telah mengangkut 22.136 penumpang dan 8.861 unit kendaraan roda 4 campur. Dengan rata-rata load factor per kapital sekitar 73,5%, dengan tren pertumbuhan rata-rata sebesar 32%. Pada kesempatan yang sama, Menhub Budi menegaskan seluruh penumpang kapal penyeberangan wajib untuk melakukan tes deteksi COVID-19. Oleh karena itu, Menhub mengimbau kepada jajarannya, stakeholder terkait, untuk berkolaborasi dengan kantor kesehatan pelabuhan Kementerian Kesehatan, termasuk dengan TNI Polri. Tim Eljan Media melaporkan.